kembali lagi di pendalaman ajaran. Nah, pada hari ini kita nih spesial nih. Kita mau ngebahas tentang kalender liturgi. Nah, sama siapa sih nanti saya akan ngobrol. Nah, sekarang udah kedatangan Kak Yuda nih di sini. Hai, shalom. Nah, sebelum kita memulai, kita lebih jauh lagi ya Kak ya. Boleh kan kita doa dulu ya, supaya Siap. mungkin merasuk dalam jiwa gitu ya tentang kalender liturgi ini. Oke. Yuk, mari saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk sama-sama belajar. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar tentang kalender liturgi. Kiranya Tuhan sertai apa yang menjadi perbincangan kami, supaya perbincangan kami ini boleh merasuk dalam jiwa kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, udah pada gak sabar gak? Kalender liturgi itu apa sih? Pernah kepikiran gak? Teman-teman pernah penasaran gak sih? Kenapa sih kok ada warna ungu? Kenapa sih kok ada warna merah? Kenapa sih kok ada warna hijau gitu ya? Jadi aku mau nanya nih sama Kak Yuda, apa sih sebenarnya kalender liturgi itu Kak? Kalender liturgi. Sebenarnya kalender liturgi itu ya kayak kalender biasa sih, hanya saja cara penanggalannya atau siklusnya itu yang berbeda, acuannya berbeda. Kan kalau misalnya kalender Masehi ada acuannya ke siklusnya matahari, ada yang kalender siklusnya bulan, gitulah. Kalau kalender gerejawi, sebenarnya kalau supaya nggak bingung ya, kalender liturgi itu kadang disebut juga kalender gerejawi, gitu. Ya. Jadi nanti saya nyebutnya bisa bolak-balik ya. Antara kalender liturgi atau kalender gerejawi itu sama dengan ya Kak berarti ya? Artinya sama. Nah, jadi kalender siklusnya itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan Kristen, khususnya berfokus pada karya penyelamatan dari Allah untuk manusia gitu. Jadi poros kalendernya itu ya di penyelamatan Allah itu tadi ya Kak ya? Iya, penyelamatan Allah lebih fokus lagi karena karya penyelamatannya kan kalau mau difokuskan gitu kan pada karya Kristus ketika berinkarnasi di dunia ini, maka pusatnya itu ya Kristus itu, kehidupan Kristus itu. Nah, berarti kalau misalnya aku boleh nanya, kenapa kok dia ungu? Kenapa kok dia merah? Kenapa kok dia hijau? Itu kenapa Kak? Ya, jadi itu kan kemudian disebut warna-warna liturgi. Warna liturgi itu ada 5, merah, kuning atau putih, lalu hijau, hitam, lalu ungu, gitu. Nah, warna-warna itu menyimbolkan makna di dalam penghayatan di kalender liturgi itu, gitu. Nanti maksudnya gini, supaya kita lebih menghayati kalender gerejawi itu, maka kemudian itu diartikulasikan itu dinyatakan melalui warna-warna itu gitu. Oke, mungkin Kak bisa dijelasin warna-warnanya itu apa? Mungkin untuk teman-teman yang bukan sedenominasi nih sama kita nggak ngerti kan warna merah itu warna apa. Kalau umum kan merah itu kebahagiaan gitu ya Kak ya. Apakah merah di kalender ini tuh sama kayak kebahagiaan gitu Kak? Double happiness. Mungkin bisa dijelasin Kak, kan setahu saya kan yang pakai kalender gerejawi itu kan nggak semua gereja kan ya Kak? Iya, ada gereja-gereja yang memang tidak menggunakan kalender gerejawi, secara otomatis ya warna liturgis itu nggak diterapkan juga gitu. Nah, kalau warna merah itu lebih menggambarkan perjuangan begitu. Nah, misalnya dipakainya di mana semangat gitu-gitu itu perjuangan, happy semangat. Happy birthday Kak. Kayak HUT itu kan HUT GKI itu kan pakai merah ya Kak setahu saya. Nah, itu penggunanya misalnya waktu ulang tahun, lalu waktu hari raya Pentakosta. Nah, yang berkaitan dengan spirit itu menggunakan warna merah gitu. Kalau warna ungu
Nah, warna ungu itu warna perenungan sebenarnya. Bukan warna janda ya Kak ya. Kalau di duniawi kan ungu kan warna janda Oh iya, ya Kak ya. Oh, mungkin itu berkaitan dengan kisah di dalam Alkitab. Oh iya. Dorcas itu seorang janda yang jual kain ungu. Mungkin ya. Mungkin, Saya baru tahu nih. Aku nggak ngerti nih. Itu kan taunya kan dari orang-orang itu kan. Kamu suka ungu ya, berarti kamu suka warna-warna janda gitu ya. Ternyata kalau di dalam Kristen itu tentang perenungan guys, bukan tentang warna janda. Penghayatan. Nah, itu makanya warna ungu itu digunakan sebelum masa Paskah, masa raya Paskah. Jadi sebelum hari raya Paskah kita ada masuk satu fase prapaskah itu, nah itu menggunakan warna ungu. Lalu sebelum Natal kita ada Minggu Advent, nah itu menggunakan warna ungu begitu. Nah, apa tadi, merah, ungu, hijau. Hijau itu warna warna kehidupan sebenarnya. Jadi ada hari raya di kalender gerejawi itu kan ada hari rayanya, ada minggu-minggu hari raya itu, lalu ada juga minggu-minggu biasa. Nah, minggu-minggu biasa itu yang menggunakan warna hijau gitu. Nah, itu menggambarkan bagaimana perjalanan iman kita, pertumbuhan iman kita. Kemudian warna putih. Putih itu kadang di tempat lain juga bisa dipakai warna emas, warna kuning. Warna putih itu ya memang seperti kita juga bisa menggambarkan kemurnian segala macam gitu. Nah, itu adanya di misalnya malam Natal itu setelah perenungan Advent, merenungkan ya diharapkan setelah perenungan itu ya kita menyadari keberdosaan kita segala macam, kita kemudian hidup dengan lebih benar lah di hadapan Tuhan. Nah, makanya kemudian kita menggunakan warna putih itu gitu. Nah, yang terakhir ini warna hitam. Kalau dulu lebih sering dipakai, kalau sekarang jarang. Kita cuman pakai warna hitam itu cuman sekali di Jumat Agung gitu. Memang warna hitam warna kedukaan lah. Kita tidak banyak menggunakan warna hitam. Artinya ya di dalam keimanan Kristen itu kita tidak banyak berduka sebenarnya. Kenapa begitu? Karena berfokus pada karya penyelamatan Allah itu tadi. Karena kita sudah diselamatkan ya kita nggak banyak. Jadi hidupnya nggak murung-murung banget gitu ya Kak ya? Iya. Kisahnya. Jadi warna hitam itu cuman dipakai di Jumat Agung ketika kita mengingat bagaimana Kristus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita gitu. Termasuk kalau misalnya kan ada tuh Bapak Ibu penatua yang sudah meninggal, terus itu disemayamin di gereja, itu pakai hitam juga ya Kak? Ya, itu memang sebenarnya itu nggak ditetapkan dari sinode sih kalau yang itu. Aku kan nggak tahu ya Kak ya, tak pikir ya emang duka sama dengan hitam gitu nggak ya Kak ya ternyata hitam, ya. Ya bisa juga, tapi yang nggak selalu sih di dalam tradisi lain kan tergantung umur ya. Iya. Tapi saya mikirnya kan karena disemayamin di gereja, jadi kan dia harus pakai apa yang menjadi ketetapan gereja, pakai misal warnanya itu kan kalau ada merah, hijau, ungu itu kalau duka ya sama dengan hitam. Saya mikirnya ya emang karena itu, bukan ya Kak ya ternyata ya. Bukan. Jadi kalau itu ya kalau mau dihubungkan ke ini sih bisa saja ke warna liturgis gitu. Karena tadi saya ngomong itu tidak ditetapkan dari sinode karena kalau sinode itu kan berbicaranya tentang kehidupan bergereja secara komunal ya, secara umum mungkin lah. Kalau kedukaan itu kan kedukaan yang personal gitu. Kan enggak jarang juga keluarga yang berduka menggunakan warna putih begitu. Pernah kejadian pendeta khotbah mimpin kedukaan warna liturgisnya merah.
Oh, Oh, kalau karena orangnya sakit hati gak kenean dipikirnya kan kamu berbahagia ya dengan meninggalnya ini karena dia pakai tapi merah ya. penghayatannya kan karena yang meninggal juga udah lanjut usia Mm-mm. 90 lebih kan gitu. Mm-mm. Jadi ya dianggap udah usia lanjut, meninggal dalam Tuhan, ya sudah lebih happy aja gitu. Oke, jadi guys, meninggal itu nggak harus warna hitam guys. Jadi boleh warna apapun termasuk merah itu juga boleh guys. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya tiba-tiba pendetanya datang pakai warna merah gitu ya kak ya. Tapi ya tergantung ini ya, tergantung Keluarga kondisinya juga ya. ya. Jadi penghayatannya seperti apa itu yang mau disampaikan melalui warna yang digunakan. Nah, di gereja kita itu juga ketika kita menggunakan warna liturgis itu memang terkait dengan kalender gerejawi ini, kalender liturgi ini gitu. Oke. Tadi kan Kak Yuda kan ada ngomong kan kalau Heeh. warna liturgis itu kalender liturgis itu terhubung dengan penyelamatan gitu kan ya Kak. Gimana sih kalender liturgi itu dapat ngebantu kita untuk kita itu bisa memahami rangkaian peristiwa penting di dalam kehidupan Yesus. Jadi gini, kalender gerejawi itu bisa dibagi menjadi dua siklus. Siklus pertama itu siklus kehidupan, itu berpusat pada Natal, kelahiran. Nah, setelah itu ada siklus kematian yang berpusat pada ini penyaliban Kristus gitu, kematian Kristus. Nah, sebenarnya terbaginya kalau mau dibagi menjadi dua bagian besar kira-kira seperti itu. Nah, dari situ aja kan kita bisa melihat bahwa pusatnya adalah Kristus. Ketika kita bicara soal siklus kehidupan, kita melihat kehidupan manusia ya berpusat pada Kristus karena Natal itu. Ketika kita ngomong siklus kematian, fokusnya juga pada Kristus, kematian Kristus gitu. Jadi makanya disebut memang kalender gerejawi itu berfokus pada karya penyelamatan. Karena kan baik kehidupan maupun kematian Kristus itu di dalam rangka penyelamatan manusia itu gitu. Oh ya, jadi ingat sedikit catatan. Jadi seringkali orang Kristen itu kan mengingat kalau ngomongin soal karya penyelamatan Allah itu berarti merujuk pada salib gitu, salib kematian gitu kan. Nah, sebenarnya harusnya pemahaman kita itu menjadi pemahaman yang lebih utuh. Karena karya penyelamatan Allah itu bukan hanya tentang salib Kristus, tetapi keseluruhan hidup Kristus di dunia ini itu adalah karya penyelamatan Allah sampai dia naik ke surga gitu. Jadi seringkali kita itu terlalu memberikan penekanan pada kematian Kristus. Padahal kalau nggak ada kelahiran ya nggak ada kematian kan gitu. Jadi karya penyelamatan Allah itu sebenarnya harusnya mencakup keseluruhan kehidupan Kristus itu gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu kan ada dampak gitu ya Kak ya. Dampak siklus bacaan leksionari kita pada memahami firman Tuhan secara pribadi. Oh ya, jadi dengan menggunakan kalender gerejawi itu kita sebenarnya kan dikondisikan, difasilitasi lebih tepatnya gereja memfasilitasi umat untuk bisa mengalami pertumbuhan itu begitu. Jadi tadi misalnya dari warna. Jadi kalau warna pada waktu orang datang beribadah belum nyanyi, belum dengerin firman, ya nyanyi aja belum apalagi dengerin firman gitu. Tapi begitu masuk lewat dekorasi gereja, warna yang mendominasi ruang gedung gereja itu, kita udah tahu oh kita ini sedang menghayati apa gitu. Benar. Membantu gitu juga ya Kak ya. Membantu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak menggunakan kalender gerejawi itu rugi besar gitu. Nah, itu secara ini ya, siklus warna liturgisnya ya. Nah, yang kamu tanya itu tadi juga sama. Dampak dari kita menggunakan kalender gerejawi itu
pada akhirnya kan juga berpengaruh pada bacaan perenungan kita gitu, yang biasa disebut dengan leksionari gitu. Nah, kita menggunakan itu. Nah, leksionari ini juga sama, leksionarinya itu berfokus pada kalender gerejawi tadi itu. Jadi sejalan kalender liturginya. Nah, ngomong-ngomong soal leksionari, ya kita banyak sekali manfaatnya kalau kita menggunakan leksionari. Kalau dulu sebelum menggunakan leksionari ya, misalnya aja nih ya, khotbahnya itu mujizat Tuhan Yesus saja berulang. Mujizat itu nyata gitu ya Kak ya. Lagunya itu lagi sebulan bisa dinyanyikan 3 kali. Waduh. Nah, akhirnya misalnya khotbah dari yang diambil dari Matius 8, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, itu dan sebagainya. Wah, itu bisa berulang. Bisa setahun bisa 4 kali, 5 kali gitu. Nah, kan akhirnya pertumbuhan iman kita itu tidak berdasarkan pemahaman Alkitab yang menyeluruh. Jadi kayak terpusat, pokoknya kalau mau dengerin firman, pengennya dengernya yang mujizat. Terus pengennya penyembuhan yang gitu-gitu ya Kak ya. Jadi cuman di beberapa kitab-kitab aja yang dikulik gitu ya. Kita nggak pernah berbicara soal peperangan iman. Paling kalau ngomongin peperangan iman dari Efesus pasal 6, cuman gitu aja taunya. Kita nggak pernah ngulik bagian-bagian kitab yang lainnya, apalagi perjanjian lama itu terasa asing gitu. Sampai ada orang Kristen, tapi bukan GKI Resut sih. Saya pernah ketemu orang Kristen merasa ya perjanjian lama itu udah nggak perlu lah, dibaca pun nggak perlu. Karena kan kita hidup di zaman perjanjian baru, kan jadi celaka gitu. Kayaknya Alkitab itu yang penting perjanjian barunya tok, perjanjian lama nggak usah. Nah, dengan leksionari ini kita diajak untuk melihat Alkitab itu secara menyeluruh. Nah, itu keuntungan yang lainnya kan. Nah, kemudian tadi saya ngomong bahwa bacaan leksionari ini juga terkait dengan dengan kalender gerejawi itu. Jadi leksionari itu kan artinya sebenarnya daftar bacaan. Itu maksudnya, kalau yang bingung leksionari itu apa? Daftar bacaan guys. Daftar bacaan ini disusun secara sistematis sehingga tema-tema teologis di dalam Alkitab itu bisa masuk di sana gitu. Jadi kalau misalnya tentang penyelamatan ya di ayatnya tuh nggak cuma dari perjanjian baru ini, tapi ternyata di perjanjian lama apa-apa terus kayak disambungin gitu ya Kak? Ya. Kayak di ibadah minggu biasanya tuh kan. Nah, istilah ini ada satu kata penting yang kamu ucapkan, disambungin. Nah, ya. Nah, ini supaya nggak salah nih ya. Jadi begini, daftar bacaan yang dibuat itu dibagi menjadi 3. Bacaan tahun A, tahun B, tahun C gitu kan. Nah, tahun A, tahunnya gimana kita masuk tahun A atau tahun B atau tahun C? Tahunnya dari bacaan Injil. Oh gitu tuh. Ya, oke. Jadi leksionari itu kan terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama itu bacaan dari perjanjian lama. Sebenarnya sih bukan soal perjanjian lamanya sih, tapi lebih berbicara soal narasi gitu. Narasi karya penyelamatan Allah itu memang banyak di dalam perjanjian lama. Jadi tapi secara umum lah kita ngomongnya bacaan pertama itu bacaan perjanjian lama gitu. Sekali lagi ada catatan ya, nggak selalu begitu. Kadang diambil dari Kisah Para Rasul dan sebagainya. Nah, lalu bacaan pertama ini direspon dengan Mazmur, gitu. Kadang juga tidak selalu dari kitab Mazmur, bisa juga diambilkan dari Lukas misalnya ya. Mazmur kan pujian, jadi misalnya pujian Elizabeth, pujian Maria itu bisa masuk di dalam slotnya Mazmur ini gitu. Nah, lalu bacaan kedua itu bacaan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang dimaksud itu mulai Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Nah, bacaan ketiganya itu bacaan Injil. Gitu. Bacaan Injil ini
Matius, Markus, dan Lukas. Gitu. Yohanesnya itu disebar di hari raya gerejawi. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa kalau bacaannya itu dari bacaan Injilnya ya, bacaan Injilnya dari Matius berarti dia adalah tahun A. Bacaan Injilnya dari Markus tahun B. Kalau tahun C berarti bacaan Injilnya dari Lukas. Kira-kira begitu, yang didominasi akan seperti itu. Nah, itu kan secara tahun. Lalu nanti leksionari itu ada 2 versi, ada 2 jalur gitulah ya, gampangannya ya. Versi atau jalur pertama itu jalur disebut jalur komplementari. Gitu. Jalur komplementari, sedangkan jalur kedua itu jalur semisinambung. Kalau jalur komplementari bedanya dengan semisinambung itu begini. Jalur komplementari itu berarti bacaan dalam 1 minggu itu semuanya memiliki tema yang sama. Berarti lengkap, komplit, komplementari, saling melengkapi begitu. Baik bacaan PL, PB maupun Injilnya itu lengkap begitu. Temanya sama, tema teologis ya, bukan tema yang mingguan itu. Jadi tema teologisnya sama. Lah kalau semisinambung itu bacaan PL dan PB sama Injil itu bisa saja nggak nyambung gitu. Bisa saja memiliki tema yang berbeda. Lah kalau kasusnya seperti itu, harusnya kita tidak perlu bertanya-tanya, jemaat tidak perlu bertanya-tanya apa hubungannya yang perjanjian lama dengan Injil. Nah nggak perlu bertanya begitu karena memang nggak nyambung begitu. Lah itu disebut semisinambung. Loh kalau nggak nyambung kok disebut semisinambung? Kalau semi kan berarti ada nyambungnya gitu. Lah betul. Jadi kalau semisinambung, nyambungnya itu bukan di seluruh bacaan, di antar bacaan ini. Kalau ada kesinambungan antar bacaan, kesamaan tema itu disebut komplementari. Tapi kalau ini tadi tetap disebut semisinambung karena kesinambungannya itu misalnya antar minggu. Jadi bacaan PL yang hari ini nyambung dengan minggu berikutnya. Bisa begitu. Jadi 2-3 minggu atau sampai 4 minggu itu bisa nyambung terus. Misalnya dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8 gitu. Berikutnya minggu berikutnya ayat 9 sampai 20 misalnya begitu. Atau sekarang dari 1 Tawarikh pasal 3, minggu depan 1 Tawarikh pasal 4. Jadi ada kesinambungan seperti itu, makanya disebut dengan semisinambung. Jadi kalau ditabelkan itu ada tahun ABC, lalu di sini juga ada bacaan semisinambung dan sinambung. Komplementari. Jadi ada 4 akhirnya berapa? 6 ya. 1 2 3 4 5. 6 ya, betul. 6. 6. Gitu. Oke, aku baru tahu tuh kalau kita bacaan kayak gitu tuh ada tahun A, tahun B, tahun C gitu ya. Saya kebetulan ada catatan itu gitu. Iya. Soal soal leksionari gitu ya. Saya kasih contoh begini. Soalnya kan saya nyusun tema juga ya. Anggota tim tema. Jadi saya tadi tuh bisa nanya gara-gara aku tahu Kak Yuda yang bikin ayat-ayat itu diambil dari mana, karena Kak Yuda yang bikin Bapak Ibu. Sama tim, Kak saya sendirian. Ya. Ada Kak Riki, ada Samuel gitu ya. Penatua Samuel maksudnya ya. Jadi misalnya gini ya, supaya sebagai contoh aja. Kalau di tahun A, ini saya ambil dari bacaan leksionari sesudah Minggu Trinitas, gitu. Nah, Minggu Trinitas segala macam ini nanti ada hubungannya dengan kalender gerejawi itu tadi ya. Ini bacaan sesudah Minggu Trinitas. Kalau tahun A itu bacaannya versi atau jalur komplementari itu bacaannya dari Hosea, PL-nya dari Hosea.
Itu Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6 itu berbicara tentang Allah yang menghendaki kasih yang langgeng. Ini bahasa saya sendiri ya, kasih yang langgeng itu ya. Iya, iya. Gitu. Nah, kemudian Mazmurnya sebagai respon terhadap bacaan pertama tadi itu berbicara soal keselamatan dari Allah. Nah, lalu bacaan PB-nya itu dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 itu berbicara tentang iman Abraham. Nah, Matius pasal 9 itu sebagai bacaan Injilnya sampai ayat 9 sampai 13 itu berbicara soal Kristus menyembuhkan seorang wanita dan membangkitkan seorang gadis. Nah, dari sini kita bisa melihat tema teologisnya. Matius bicara soal iman, Roma bicara soal iman, Mazmur bicara soal keselamatan, itu juga terkait dengan iman. Hosea itu juga ketika berbicara tentang kasih Allah, itu berbicara soal kesetiaan, itu terkait dengan iman juga. Jadi temanya, kata kuncinya adalah iman. Begitu, di komplementari. Nah, bedanya kalau di semisinambung di tahun A, tapi versinya semisinambung, bacaannya beda lagi. Dari Kejadian pasal 2 sebagai pasal 12 sebagai bacaan PL-nya. Itu berjalan di dalam janji Allah. Itu soal panggilan Abraham itu ya. Abraham dipanggil keluar dan diberi janji Allah itu. Nah, kemudian Mazmurnya Mazmur 33, berbahagialah orang yang dipilih Allah, soal pemilihan gitu. Nah, bacaan PB-nya sama bacaan Injilnya sama dengan yang komplementari tadi, berbicara soal iman. Roma pasal 4 iman Abraham, Matius pasal 9 Kristus menyembuhkan wanita yang beriman dan seorang gadis, itu bicara soal juga bicara soal iman, begitu. Nah, begitu juga nanti di tahun B. Tahun B minggu sesudah Trinitas, kalau komplementarinya ini lebih kelihatan lagi. Komplementarinya bacaan PL-nya Ulangan pasal 5. Itu bicara soal perintah atau ketentuan tentang hari Sabat. Mazmurnya bicara soal berseru bagi Allah Yakub sebagai respon. Lalu bacaan PB-nya itu dari 2 Korintus. 2 Korintus itu harta dalam bejana tanah liat. Nah, bacaan Markusnya, perhatikan ini ya. Bacaan PL-nya kan dari tentang perintah tentang hari Sabat. Bacaan Injilnya dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6 itu juga berbicara tentang hari Sabat. Begitu. Jadi ada kesamaan tema gitu. Nah, sedangkan kalau semisinambung, bacaan PL-nya itu tentang panggilan Samuel. Dari 1 Samuel pasal 3 itu ada panggilan Samuel. Padahal bacaan Injilnya itu melakukan pekerjaan Allah di hari Sabat. Jadi kalau bacaan PL-nya tentang panggilan, bacaan Injilnya tentang hari Sabat gitu. Jadi itu kan tema yang berbeda. Ya enggak perlu disambung-sambungin begitu. Lalu dikarang dengan agak menghayal bahwa Samuel dipanggil Allah itu pas hari Sabat. Dicocok-cocokin nih, cocokologi gitu. Enggak perlu, karena ini adalah bacaan yang semisinambung. Jadi memang tidak ada hubungan tema antara yang PL dengan PB. Nah, gambarannya kira-kira gitu. Ya, yang tahun C juga sama sebenarnya. Kira-kira polanya seperti itu. Ya. Kira-kira gitulah. Cukup rumit, tapi kalau kita nggak mendengar, kalau tadi Kak Yuda nggak jelasin kan kita jadi nggak ngerti ya teman-teman. Kayak maksudnya, ternyata selama ini tuh ada tahun A, tahun B, tahun C, ternyata ada semisinambung, ada ini tuh. Kalau nggak dijelasin kayak gini kita nggak akan ngerti gitu ya. Saya aja baru ngeh ini sekarang. Ternyata alasannya kayak gini gitu ya. Gitu. Nah itu nanti juga harus dilengkapi dengan ini bacaan leksionari hariannya. Jadi dengan leksionari seperti ini kita akan melihat Alkitab itu secara keseluruhan, akan kita perhatikan semuanya. Nanti akan jelas kalau kita lihat tabelnya ya.
gitu. Jadi itu kayak nggak cuman berdiri sendiri, tapi ternyata di kesehariannya tuh nyambung juga gitu ya. Jadi ya asik juga ya sebenarnya kalau kita ngikutin dari awal, terus kita ibadah hari Minggu, terus ada ini terus jadi nyambung semua gitu ya Kak ya. Nah, GKI Resut itu memiliki program saat teduh yang disebut 4B, itu yang kamu posting yang itu. Setiap hari saya share itu ya Bapak Ibu ya. Sapa Sabda itu ya. Sapa Sabda. Lah itu sebenarnya disusun berdasarkan bacaan mingguan yang akan dikhotbahkan minggu depan, ditambah dengan bacaan hariannya, leksionari hariannya. Makanya sebenarnya dengan bersaat teduh menggunakan 4B itu, ini di-endorse nggak sih? Tapi walaupun nggak di-endorse, saya akan ngomong karena ini program yang bagus sebenarnya. Saat teduh, kalau kita saat teduh menggunakan bahan 4B itu, sebenarnya kita sekaligus sedang mempersiapkan hati untuk menyambut khotbah dari minggunya. Gitu. Jadi nanti kalau kita saat teduhnya benar, merenungkannya benar, kita bakalan ingat, oh iya, pendetanya belum ngomong apa, kita udah tahu kira-kira gitu ya. Jadi ini manfaat 4B guys. Manfaat 4B itu besar sebenarnya. Dan juga saya tuh heran ya, ternyata ada rekamannya gitu ya. Kalau kita kan anak muda, saya kan anak muda ya, males banget dengerin baca-baca kayak harus buka Alkitab, renungan harus kayak gitu. Sekarang 4B lebih mudah, ada rekamannya. Jadi ketika kita di jalan pun, kalau misalnya kita mau ngedengerin tuh juga bisa. Iya, dan memang itu rekaman itu berangkat dari request jemaat. Ada jemaat yang ketika sibuk begitu ya sebenarnya sih ya kurang enak juga sih ya kalau saat teduh cuma dengerin sambil nyetir, kayaknya itu bukan saat teduh, kayaknya kita dengerin voice note teman yang podcast gitu ya. Jadi tes saat teduhnya itu akan kurang, tetapi ya itu lebih baik lah daripada enggak sama sekali gitu betul. Nah, sambil di jalan itu dengerin, tinggal di setel gitu dengerin. Nah, itu banyak jemaat yang kayak gitu. Ya lumayan lah, walaupun saya belum pernah survei sih berapa banyak ya. Saya termasuk. Oke. Tapi itu ditanyain loh kalau telat posting. Ini kenapa, kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kenapa sih kok postingnya telat gitu ya? Karena kadang-kadang pendeta-pendeta itu ngirimnya itu loh Bapak Ibu. Kak Yuda nih salah satunya. Dulu ngirimnya pagi bukan tengah malam. Kalau share-nya jam 5 atau jam 12 itu berarti pendetanya ngasih ke saya cepet. Kalau tambah siang, kalau saya nge-share-nya jam 5, berarti itu tambah malam mereka ngirimnya ke saya gitu. Iya, kadang kan ada kasus-kasus misalnya ya, pastoral sampai tengah malam. Nah, itu yang bikin masalah. Tapi itu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, pasti saya posting. Nggak sampai jam 7 kok, bener deh. Iya. Oke. Dan kita ya bersyukur lah ya. Kita sudah melakukan 4B ini sudah berapa tahun ini. Jadi jemaat harusnya ter-encourage ya kayak buat dengerin 4B. Jadi dari sini sekarang kita tahu kalau kita dengerin 4B itu ternyata berkesinambungan sampai di kehidupan kita di hari Minggu, sampai setiap hari kita dengerin firman tuh ternyata ada kaitannya gitu. Jadi jangan lupa bersaat teduh dengan 4B supaya nanti kalau waktu firman enggak pelongo-pelongo apa sih sambungannya gitu ya Kak ya. Iya, gitu kira-kira ya. Termasuk pendetanya khotbah salah. Lu kok gini? Kok enggak, kayaknya enggak sama ya sama yang di 4B gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, Kak aku mau nanya, kan karena kita tuh pakai kalender liturgi, sedangkan enggak semua gereja itu pakai kalender liturgi gitu ya Kak. Apa ada perbedaan enggak sih Kak? Maksudnya perbedaan yang mencolok antara gereja yang pakai kalender dan gereja yang enggak pakai kalender. Wah. Perbedaannya ya banyak gitu. Ya termasuk itu tadi aja ya, misalnya ya, karena nggak pakai kalender gerejawi atau kalender liturgi, maka ya tidak bisa menggunakan warna liturgis gitu. Kita tidak terkondisikan pada waktu datang beribadah, kita pikir wah suara Tuhan itu, penghayatan itu hanya dari khotbah gitu. Kan enggak. Oh ya, bukan dari khotbah saja, dari puji-pujian, enggak juga gitu. Kalau menggunakan kalender liturgi, maka warna liturgis itu akan menolong kita untuk menghayati
hari ini kok warnanya tiba-tiba ungu ya. Waduh, baru inget ini kita sudah masuk minggu Advent gitu. Wah, berarti menghayati tentang kelahiran Kristus. Lah itu inline sejalan dengan ayat-ayat yang dibacakan, yang akan direnungkan di minggu Advent. Misalnya gitu ya. Nah, lalu kalau kita tidak menggunakan kalender gerejawi, kita akan kehilangan hari raya gerejawi yang banyak gitu. Kita kalau tidak menggunakan kalender liturgi itu, kita taunya hari raya itu kan Paskah, Natal, apa ditambahin oke deh, Pentakosta segala macam. Tetapi momentum-momentum yang lain yang juga merupakan hari besar di sejarah kekristenan itu tidak kita hayati. Misalnya sebelum kita merayakan atau menghayati karya Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, kita taunya cuma Jumat Agung. Kita tidak akan masuk di dalam minggu-minggu Prapaskah yang berwarna ungu tadi. Kita tidak akan pernah berbicara tentang Rabu Abu yang sebenarnya menjadi titik awal bagaimana kalau di dalam tradisi gereja itu menghayati betapa lemahnya kita, keterbatasan kita, sehingga kita membutuhkan karya penyelamatan Allah. Itu dimulainya dari Rabu Abu, begitu. Setelah Rabu Abu kemudian kita tidak pernah menghayati Minggu Sengsara, Minggu Palma, bagaimana Kristus masuk ke Yerusalem gitu. Nah, itu akan hilang. Termasuk kita tidak akan kenal Minggu Transfigurasi gitu. Bagaimana Yesus dimuliakan, itu hari besar sekali. Nah, itu kan terjadi sebelum Rabu Abu ini. Sehingga kita menghayati bagaimana Kristus dari gunung yang tinggi itu, yang menurut tradisi katanya Gunung Tabor itu, Kristus berubah rupa. Perubahan rupanya bukan hanya berbicara soal kemuliaan, tapi itu kan juga berbicara soal bagaimana Kristus memandang misi untuk mati di Yerusalem, mati di salib itu. Nah, hari besar seperti itu akan hilang, kita nggak ngeh gitu, karena kalau kita nggak ada kalender liturgi tadi ya kayak betul. Belum lagi berdampak pada bacaan leksionarinya tadi itu. Jadi ketika ada warna terus disesuaikan dengan bacaan-bacaan, terus menolong kita juga untuk memahami kayak ya kehidupan kita bergereja itu memahami tentang karya penyelamatan, terus kayak ada Minggu Transfigurasi gitu-gitu ya Kak. Nah, jadi kalau kita menggunakan kalender gereja, betapa kayanya penghayatan kita itu, kita akan dikondisikan sedemikian rupa untuk menghayati karya penyelamatan Allah itu. Kalau nggak pakai kalender liturgi, taunya Natal sama dengan Santa Claus. Kalau misalnya Paskah sama dengan telur asin gitu ya Kak ya. Oke. Jadi saya paham juga nih. Ini Bapak Ibu yang ada yang nonton ya, jangan heran kalau saya tadi mukanya mungkin serius kayak oh ternyata gitu ya. Karena saya pun di sini belajar gitu ya. Kayak karena materinya kan juga bukan kehidupan saya sehari-hari, enggak tentang ini. Ini fungsinya kita nonton pendalaman ajaran ya Kak ya, ternyata ya Kak ya. Jadi bisa lebih ngerti kenapa kok gereja pakai warna ungu, kenapa merah, kenapa hijau gitu ya. Bukan karena taplak mejanya kotor. Bukan karena ya wes sebulan sekali wayahe ganti gitu ya. Bukan ternyata. Iya. Oke. Udah sih Kak, kalau saya tuh udah ngerti udah cukup terbuka gitu ya. Maksudnya kan tentang kenapa kalender ini ada. Kalau dari Kakak mungkin ada tambahan-tambahan lagi? Kalau tambahan dari saya sih enggak ada sih. Saya cuma pesan aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan posting di bawah di ya. Komen, di komen berikut ini ya. Komen-komen itu. Kalau enggak boleh langsung kontak Penatua gitu ya, kata misalnya kalau ada nomor saya boleh ditanyakan lewat saya, tapi nanti bukan saya yang jawab Bapak Ibu. Tapi bisa dirangkum dalam pendalaman ajaran gini. Supaya lebih luas. Kalau saya yang jawab nanti jawabannya salah gitu ya. Mendingan dibawa ke tema pendalaman ajaran ya, kayak nanti gitu. akan diracik lagi, diramu oleh tim ya. Untuk diekspos, dibahas lah, diulas di
podcast ini ya. Oke. Lalu jangan lupa. Oh ya, apa Kak? Ayo perhatikanlah kalender gerejawi ya, supaya penghayatan iman kita juga akan makin kaya ya. Iya betul. Enggak cuman ke gereja taunya ijo terus ya Kak ya. Saya dulu awal jadi penatua iki lapo sih kok kelambine ijo terus gitu loh. Ternyata ada alasannya kenapa kok ijo gitu ya Kak ya. Itu ada siklusnya ya. Kita tutup nih ya podcast kita pada ini podcast gak sih guys? Apa namanya ya? Apa ya namanya? Tayangan kita gitu ya, tayangan pendalaman ajaran kita pada hari ini. Boleh nggak Kak kalau ditutup dalam doa? Oke, ya. Yuk kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau memberi hikmat pada senior-senior kami, orang-orang yang sudah berjuang untuk memikirkan tentang peribadahan Tuhan, sehingga mereka juga memikirkan soal kalender gerejawi ini, menyusun dengan sedemikian rupa sehingga memperkaya iman kami. Terima kasih untuk para pendahulu kami yang sudah berjuang, bekerja keras untuk merumuskan semuanya ini sehingga kami bisa menikmati. Dan biarlah Engkau juga menolong kami Tuhan, supaya kami juga memiliki kerinduan untuk memahami tentang kalender gerejawi atau kalender liturgi ini, sehingga dengan demikian kami boleh memiliki pemahaman yang lebih utuh, lebih menyeluruh tentang karya penyelamatan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melakukan obrolan ini, dan biarlah obrolan ini boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton, dan obrolan ini juga boleh men-trigger anak-anak-Mu untuk bisa memikirkan pergumulan-pergumulan iman selanjutnya yang juga perlu dibahas lebih lanjut. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kami sekalian. Amin. Oke, amin. Terima kasih Kak Yuda sudah berkenan ngobrol di pendalaman ajaran hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next episode. See you. See you.